Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dan memberikan hari baru kepada kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus memberikan penyegaran dan penerangan dalam pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Saya membacanya bagi kita yaitu dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu menjadi wanita hebat dan berhasil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita ini setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Raja Kanaan ini memiliki seorang panglima tentara yang sangat termasyhur, yaitu Sisera. Ia memerintah dan kemudian menindas orang Israel selama kurang lebih 20 tahun. Dan dalam masa 20 tahun itu, Israel mengalami penderitaan yang sangat hebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya penderitaan yang dialami dan penindasan yang dialami oleh orang Israel di bawah tangan Sisera, panglima tentara Raja Kanaan Yabin ini, adalah bentuk penghukuman Tuhan kepada orang-orang Israel. Dalam situasi dan pergumulan yang berat seperti itu, dalam penindasan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel selama kurang lebih 20 tahun itu, Tuhan memunculkan seorang wanita hebat yang bernama Deborah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Deborah Tuhan tampilkan di tengah-tengah penderitaan. Deborah Tuhan tampilkan di tengah-tengah penindasan dan kesulitan kehidupan yang dialami oleh orang Israel akibat penindasan dari Sisera dan juga Yabin, Raja Kanaan. Mengapa Deborah begitu berhasil dan hebat? Dalam teks firman Tuhan ini mari kita merenungkan kurang lebih 4 hal yang membuat Deborah tampil menjadi seorang wanita hebat dalam kepemimpinan dan berhasil dalam kepemimpinannya. Yang pertama, Deborah menjadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk bertindak. Di dalam ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan begini, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, frase ini menjadi menarik. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Kalimat ini mau menunjukkan bahwa Deborah menjadikan firman Tuhan, Deborah menjadikan perintah Tuhan sebagai dasar untuk ia bertindak. Layaknya sebagai seorang nabi, layaknya sebagai seorang hakim, maka ia harus menjadikan Torah menjadi dasar di dalam ia mengambil keputusan dalam setiap tindakan pengadilan yang ia lakukan sebagai hakim di tengah-tengah umat Israel. Tetapi ia juga harus menyuarakan Taurat itu sebagai nabiah di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Dan kita juga harus ingat bahwa nabi atau nabiah adalah representasi Allah kepada umat. Atau ia menerima firman Tuhan dari Allah dan kemudian ia menyampaikan firman Tuhan itu kepada umat. Deborah telah melakukan itu. Ia menerima firman dari Tuhan dan kemudian ia menyampaikannya kepada umat. Firman Tuhan sebagai dasar untuk ia bertindak mencapai keberhasilan dalam karir kepemimpinannya pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita adalah seorang perempuan yang berhasil di tengah-tengah karya kita, di tengah-tengah pekerjaan kita,
Jikalau kita telah duduk dalam puncak karir kita sebagai seorang pemimpin, di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah bisnis kita, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan bagi kita untuk kita bertindak dan mengambil keputusan bagi satu keberhasilan kita di kemudian hari. Deborah telah melakukan itu dan ia menjadi wanita berhasil dan hebat. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, Deborah menjadi seorang yang berhasil dan hebat oleh karena ia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Mari kita membaca ayat 4 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Deborah, seorang Nebiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 4 ini dituliskan atau diinventarisasikan dengan baik tugas dan fungsi jabatan dari Deborah. Jabatannya ialah sebagai seorang nabi. Jabatannya ialah sebagai seorang hakim dengan segala tugas dan fungsinya. Di tengah-tengah konteks sosial pada waktu itu, ia adalah seorang pemimpin rohani pada waktu itu sebagai seorang nebiah. Tapi dalam konteks keadilan dan politik pada waktu itu, ia adalah seorang hakim bagi Israel pada waktu itu. Ia adalah tokoh agama. Ia adalah tokoh pemerintahan. Ia adalah orang yang dihormati. Tetapi di dalam ayat 4 ini juga dikatakan bahwa ia adalah istri Lapidot. Frase istri Lapidot ini mau menunjukkan bahwa memang Deborah memiliki fungsi dan tugas dan jabatan di tengah-tengah publik pada waktu itu. Di ruang publik ia menjadi terhormat dan terpercaya. Ia menjadi seorang yang diagungkan dan ditaruh segala harapan kepadanya oleh umat, karena ia seorang pemimpin umat. Tetapi ia juga menjalankan fungsinya sebagai seorang istri di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, ia tetaplah seorang istri. Istri dari Lapidot. Ia telah memiliki suami, yaitu Lapidot. Memang di sini tidak disebutkan berapa anak daripada Deborah. Tetapi fungsi dari seorang istri jelas bahwa ia harus mendudukan suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Di luar ia sebagai seorang pemimpin. Di luar ia adalah pemimpin agama. Di luar ia adalah pemimpin umat. Di luar ia adalah pemimpin politik. Di luar ia adalah pemimpin dari satu keadilan. Tetapi di dalam rumah, ia adalah seorang istri. Suaminya adalah seorang tuan, yang dimana ia harus berhamba kepada suaminya. Di rumah suaminya adalah seorang pemimpin, di mana ia harus tunduk kepada suaminya. Ia harus tunduk kepada etika di dalam rumah tangga, kode etik di dalam rumah tangga. Ia harus tunduk kepada semua aturan-aturan di dalam rumah tangga. Ia adalah seorang istri yang berkepribadian, seorang istri yang berintegritas, seorang istri yang menaruh suami terhormat dari segala-galanya. Ia menjadi seorang yang berhasil dan hebat. Di luar ia berhasil dan hebat. Di dalam rumah tangga, ia juga adalah seorang wanita yang berhasil dan hebat. Baiklah kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, di luar sana kita berhasil, tetapi dalam rumah tangga pun kita harus menjadi wanita yang hebat dan berhasil. Yang ketiga, mengapa Deborah menjadi seorang wanita yang hebat dan berhasil? Karena ia menjadi motivator bagi kepemimpinan lelaki yang lemah. Ia mengambil peran sebagai seorang motivator untuk satu kepemimpinan laki-laki yang lemah. Mari kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesi di daerah Naftali. Lalu ia berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah jelas
bahwa Sisera dengan segala tentara-tentaranya akan diserahkan kepada tangan Barak di sungai Kison itu. Tetapi Barak menjadi lemah. Barak adalah pemimpin pasukan yang termasyhur pada waktu itu di Israel. Tetapi ketika ia diperhadapkan dengan pasukan-pasukan Sisera yang memiliki kurang lebih sekian ratus, 900 kereta besi itu, dia menjadi takut dan gentar. Maka disinilah Deborah memainkan peran sebagai seorang motivator. Seorang yang memberikan dorongan kepada kepemimpinan Barak yang lemah ini, supaya Barak menjadi kuat lagi, Barak menjadi semangat lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu adalah sistem kepemimpinan bersifat patriarkal, atau laki-laki lebih diutamakan dari perempuan. Maka di sini sebenarnya Deborah bisa saja mengambil alih kepemimpinan Barak, tetapi tidak. Deborah tetap memainkan fungsinya, bahwa dia adalah seorang wanita yang hanya memberikan motivator, memberikan motivasi kepada Barak supaya Barak bisa lebih bersemangat lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, hai istri-istri, kerap kali Anda mendapati suami Anda menjadi lemah, tak berdaya, mengalami peperangan kehidupan yang sangat berat. Mungkin suami Anda mengalami pergumulan di tengah-tengah pekerjaannya. Mungkin suami Anda mengalami PHK. Mungkin suami Anda mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan terlibat persoalan-persoalan hutang piutang dan sulit melunasinya. Dan dia mengalami pergumulan yang hebat dan sudah mungkin patah semangat dan hampir-hampir ingin binasa. Disinilah peran istri harus muncul sebagai seorang motivator yang memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada suaminya, supaya suami tetap bersemangat dan tunduk kepada Allah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Seperti Deborah memberikan dorongan dan semangat kepada Barak untuk terus maju, supaya menjadi berhasil dalam hidupnya. Jadilah seorang perempuan, istri, motivator di dalam rumah tangga Anda, motivator bagi kemuliaan Tuhan. Berikan dorongan dan semangat kepada suami Anda untuk supaya bersemangat lagi dan kuat di dalam menjalani rumah tangga Anda. Yang keempat, mengapa dia begitu hebat dan kuat? Karena dia meyakini bahwa Tuhan memberi kemenangan dan keberhasilan melalui tangan seorang perempuan. Mari kita baca ayat yang ke-9, bagian terakhir. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Deborah sangat paham, karena ia mengenalkan Tuhan, maka ia tahu bahwa segala persoalan yang berat bagaimanapun, Tuhan akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Tangan seorang perempuan ini akan menyelesaikan segala perkara-perkara dan persoalan yang berat di tengah-tengah persoalan bangsa pada waktu itu. Sama halnya juga, tangan seorang perempuan dapat membuat keberhasilan yang hebat di tengah-tengah rumah tangga yang telah mengalami kesulitan dan mengalami kelumpuhan dalam masalah finansial dan lain sebagainya. Tangan perempuan akan dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan dalam perjalanan rumah tangga kehidupan bersama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Jadilah wanita hebat dan berhasil dan menang dalam kehidupan kita seperti Deborah. Deborah tampil di tengah-tengah pergumulan bangsa Israel dan ia membawa bangsa itu menjadi pemenang. Di tangan perempuan semuanya dapat terselesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk kaum perempuan yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang kuat dan hebat dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam karir mereka. Mereka menjadi perempuan-perempuan hebat yang berhasil. Perempuan-perempuan yang memuliakan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami. Haleluya. Amin.